Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 20 September. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memanggil orang-orang di Korea merasuk iman dan meneguhkan mereka berkat kesaksian para martirmu Andreas, Paulus, dan teman-temannya. Kiranya berkat doa permohonannya dan suri teladannya, kami pun tetap setia mengimani Engkau sampai mati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada yang dianggapnya ada padanya akan diambilnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajak kita untuk menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki Dian, sehingga pelita itu dapat menerangi seluruh ruangan. Agar kita bisa menjadi pelita yang terus menyala dalam kehidupan ini, bahkan tidak akan mati jika ada angin, kita harus selalu bersatu dengan Allah sebagai sumber terang hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sebagai Allah yang hidup dan hadir di tengah-tengah kita telah mengungkapkan dan memerintahkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang. Bahkan Ia juga telah memberi teladan tentang kasih dan pengorbanannya kepada kita, supaya kita tetap hidup dan selamat. Agar kita bisa menjadi pelita, hendaknya setiap hari kita isi dengan kasih, kemurahan hati, pengampunan, kepercayaan, pengorbanan, dan keteguhan hati, sebagaimana telah dicontohkan oleh Yesus sendiri, dan yang kemudian juga menjiwai para martir-martir Korea yang rela mati demi imannya, sebagaimana yang kita dengar peringati pada hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebahagiaan kita sebagai murid Kristus adalah ketika kita benar-benar dapat menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain, membawa teman keluar dari kegelapan, menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kita
dan membangun budaya terbuka dan jujur di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang Kristiani adalah seorang pewarta kebenaran iman akan Yesus Kristus. Santo Andreas Kim Taegon telah membuktikan kemartirannya pada tahun 1846, tepatnya usia 25 tahun. Ia disiksa dan dihukum pancung karena imannya. Kata-kata terakhirnya berbunyi demikian: "Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan yang mati dibunuh karena imannya di Korea telah memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana kita menjadi pelita bagi sesama. Pelita yang rela untuk berkorban demi untuk menerangi sesama. Pelita yang rela untuk dihancurkan demi untuk membuat terang kepada sesama. Maka marilah saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita juga mencontoh teladan hidup para martir-martir Korea yang rela mati demi imannya. Semoga kita pun dalam kehidupan kita tidak gentar untuk berdiri kokoh kuat sebagai orang Katolik, untuk selalu bersaksi tentang kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun untuk kita, mungkin kita akan mengalami tantangan-tantangan, kehilangan sahabat, kehilangan jabatan, dan lain-lain. Tapi lebih baik kita taat kepada Allah yang memiliki hidup kekal daripada kita taat kepada dunia yang akan membawa kebinasaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.